Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Inang Sukma Rahmawati dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 9 pengantar manajemen, yaitu mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Pendahuluan dari bab ini adalah cycle, yaitu inovasi, melihat kepada globalisasi dan teknologi, lalu perubahan, lalu adanya kompetisi, lalu bertahan dan adaptasi. Setelah itu kembali lagi kepada inovasi, dan seterusnya. Selanjutnya perubahan dalam organisasi. Arti perubahan dalam organisasi menurut Robin dan Coulter 2016, yaitu setiap perubahan pada manusia, struktur, teknologi pada suatu organisasi. Perubahan akan selalu ada dalam organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Apa saja sih karakteristik perubahan? Yang pertama yaitu tidak konstan, tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Yang kedua adalah menghasilkan ketidakpastian, namun tidak sepenuhnya tak terduga. Dan yang ketiga yaitu menciptakan adanya ancaman dan peluang. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan. Faktornya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Yang pertama ada perubahan strategi organisasi. Yang kedua ada perubahan ketenagakerjaan. Yang ketiga adanya perlengkapan dan peralatan yang baru. Dan yang terakhir adanya sikap perilaku atau attitude karyawan. Sedangkan faktor eksternal yaitu pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan ekonomi. Lalu ada jenis perubahan, yaitu perubahan terencana dan perubahan reaktif. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Sedangkan perubahan reaktif yaitu merupakan suatu respon terhadap peristiwa ketika peristiwa tertentu terjadi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran manajer. Manajer memiliki peran yang strategis dan bertindak sebagai katalisator perubahan itu sendiri, atau agent of change. Agent of change antara lain adalah yang pertama, manajer menjadi agen perubahan internal, yang kedua non-manajer biasanya adalah staf ahli yang khusus menangani perubahan, dan yang ketiga adalah konsultan sebagai agen perubahan eksternal sekaligus sebagai ahli penerapan perubahan. Proses perubahan terbagi menjadi dua metafora. Yang pertama adalah metafora air tenang. Maksud dari metafora ini adalah perubahan seperti kapal yang melintasi perairan tenang. Metafora ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama unfreezing the status quo, seperti komitmen perusahaan terhadap perubahan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Lalu yang kedua, changing the new status, dan yang ketiga adalah rephrasing untuk membuat perubahan tersebut menjadi tetap. Lalu metafora yang selanjutnya adalah metafora air cepat. Maksud dari metafora ini adalah ketika perubahan terjadi pada tempat dan situasi yang tidak stabil atau tidak dapat diprediksi, dan organisasi harus melakukan perubahan secara kontinu agar tetap survive ataupun bertahan. Untuk kategori perubahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perubahan struktur. Jadi, perubahan ini membandingkan komponen struktural seperti spesialisasi kerja, wewenang, sentralisasi, dan lain-lain. Lalu, struktur organisasi juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masa kini. Lalu, yang kedua adalah perubahan teknologi. Perubahan ini dilakukan dengan merubah proses kerja, peralatan, dan juga metode kerja, lalu adanya automatisasi dan juga komputerisasi pekerjaan. Lalu kategori yang terakhir adalah perubahan dari manusia itu sendiri. Jadi perubahan yang dilakukan antara lain dengan merubah sikap, kebiasaan, serta persepsi dan harapan manusia. Oke, kita akan membicarakan tentang teknik pengembangan organisasi.
ya. Jadi untuk meningkatkan efektivitas relationship kerja interpersonal, ada 5 poin yang harus kita pahami, yaitu yang pertama sensitivity training, yaitu metode di mana mengubah sikap melalui interaksi grup yang secara terstruktur. Yang kedua adalah team building atau pembangunan tim, yaitu merupakan aktivitas yang membantu member atau anggota dari tim untuk mempelajari bagaimana bekerja sama itu bekerja sama dan cara berpikir secara bersama. Setelah itu intergroup development, di mana kita mengubah sikap, stereotipe dan persepsi yang bekerja sebagai grup tentang satu sama lain. Yang keempat yaitu feedback survey, teknik untuk mengakses sikap dan persepsi, mengidentifikasi diskrepansi di sini dan menyelesaikan perbedaan antar grup di dalam grup, maksudnya menggunakan survei berdasarkan informasi. Dan yang terakhir adalah consultation process, di mana ada konsultasi di luar yang membantu manajer untuk memahami atau lebih mengerti bagaimana hubungan interpersonal bekerja dan bagaimana itu dapat mempengaruhi cara kerja atau mempengaruhi bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Setelah itu ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Nah, alasan mengapa manusia cenderung resisten terhadap perubahan adalah mereka sudah merasa nyaman dan aman terhadap kebiasaan lama dan situasi yang sudah ada. Yang kedua, ketidakpahaman mengenai proses dan manfaat perubahan. Yang ketiga, rasa takut kehilangan status sosial atau jabatan, wewenang, uang, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah persepsi yang keliru bahwa perubahan dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya adalah aksi manajer dalam mengelola perubahan. Ya, ada 6 poin ya. Yang pertama adalah edukasi dan komunikasi, itu sangat penting. Yang kedua adalah partisipasi manajer terhadap tim. Yang ketiga adalah manajer harus memfasilitasi dan memberi dukungan. Yang keempat, manajer harus belajar bernegosiasi. Yang kelima, manajer harus bisa memanipulasi dan kooptasi secara positif. Dan yang terakhir adalah force atau pemaksaan, agar manajer itu harus dapat memaksa perubahan atau change yang mengarah positif terhadap para karyawan atau tim yang dikelola oleh dia. Terima kasih. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk mengubah suatu budaya atau kebiasaan. Perubahan suatu budaya atau kebiasaan pasti memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak singkat. Ini karena adanya sikap resistensi, yaitu sikap keinginan untuk mempertahankan kebudayaan yang lama. Maka proses perubahan budaya harus dimulai dari unsur-unsur yang paling mendasar, yaitu dimulai dari perasaan, berlanjut ke aksi, perilaku tetap, gaya manajemen, sikap, hingga yang terakhir yaitu nilai. Kemudian ada bahasan tentang mengolah emosi selama proses perubahan berlangsung. Menurut Atkinson 1990, manusia akan mengalami transisi emosi selama perubahan berlangsung. Transisi emosi yang terjadi antara lain yaitu diawali dengan adanya goncangan dalam diri, kemudian penolakan, kemudian kekuatan emosi, hingga akhirnya ia akan menerima, namun tidak berhenti sampai saat itu.
transisi, kemudian bertransisi lagi, yaitu dia akan menjadikannya suatu pengalaman, hingga akhirnya dia akan dapat memahami secara sempurna dan menjadikan itu sebagai integritas. Kemudian ada beberapa metode yang dapat dilakukan agar karyawan dapat menerima perubahan yang baru. Yang pertama, metode unfreezing. Inti dari metode unfreezing ini yaitu meluluhkan hati karyawan. Yaitu dengan cara menjelaskan kenapa sih budaya yang lama itu harus berubah. Kemudian berempati kepada karyawan dan mengkomunikasikan perubahan secara baik. Metode yang kedua yaitu changing. Intinya mempraktekkan perubahan itu. Contoh, perubahan yang baru adalah perubahan menjaga keamanan pekerjaan. Nah, itu salah satu contoh dari metode changing. Kemudian ada metode refreezing, yaitu metode untuk menjadikan budaya baru ini sebagai pedoman. Nah, jadi ketiga metode ini harus dilakukan secara bersamaan dan berurutan, yaitu unfreezing, pertama diluluhkan dulu, kemudian changing, dikasih tahu prakteknya, kemudian refreezing, menguatkan budaya yang baru itu hingga akhirnya menjadi pedoman. Nah, kemudian dari tadi berbicara tentang perubahan. Apa itu perubahan? Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan apa itu perubahan. Yaitu ada Everett M. Rogers, kemudian Stephen Robbins, kemudian Van de Ven and Andrew, kemudian ada Kuniyoshi Urabe, hingga UU nomor 18 tahun 2002. Menurut Everett M. Rogers, perubahan itu adalah suatu ide atau gagasan yang disadari berubah sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok. Kemudian menurut UU nomor 18 tahun 2002, perubahan itu adalah kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam perspektif sistem. Inovasi dalam perspektif sistem mencakup kegiatan yang pertama itu ada kegiatan output, yang kedua ada kegiatan transformasi atau proses perubahan, dan yang terakhir ada kegiatan output. Nah, apa aja sih yang termasuk kegiatan input? Yang termasuk kegiatan input itu ada kreativitas individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian kegiatan yang termasuk dalam transformasi yaitu ada kreativitas lingkungan, proses, dan situasi. Dan yang terakhir yang termasuk kegiatan output adalah inovasi produk dan metode kerja. Kemudian bagaimana sih kita dapat menciptakan lingkungan yang tepat bagi inovasi? Yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada variabel struktur, variabel budaya, dan variabel SDM. Variabel struktur terbagi seperti contohnya mengadopsi struktur organik, sumber daya yang berlimpah, menciptakan komunikasi yang rutin antar unit, meminimalkan limitasi waktu pada proses kreativitas dan dukungan penuh terhadap proses kreativitas. Kemudian yang termasuk dalam variabel budaya itu contohnya menerima ambiguitas, toleransi terhadap konflik, membangun sistem yang terbuka dan transparan, dan umpan balik yang positif. Kemudian yang terakhir yang termasuk dalam variabel SDM yaitu komitmen yang tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, kemudian keamanan pekerjaan yang tinggi, dan yang terakhir mendorong individu menjadi juara dalam proses inovasi. Segitu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.